Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Nida Nur Azizah di pertemuan yang ketiga, berarti di materi polinomial. Untuk pertemuan ketiga ini, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan dalam urusan puasanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk pertemuan yang ketiga ini, Ibu akan menerangkan tentang pembagian polinomial. Ibu akan menerangkan 3 cara tentang pembagian polinomial, di mana cara pertama itu cara bersusun, yang kedua itu skema Horner, dan yang ketiga itu tentang Horner-Kino. Langsung saja kita mulai di bagian pertama ini, di mana Ibu akan memberikan contoh tentang pembagian polinomial cara bersusun. Di sini ada soal tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial 7x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi x tambah 5 oleh x dikurangi 3. Oke, langsung dijawab. Ini hasil pembagian seperti ini tentunya sudah biasa ya bagi kakak. Oke. Di sini, nah pertama kita pergunakan dulu suku paling depan, suku terbanyak dari soal di sini. 7x pangkat 3 dibagi x dikurangi 3, itu hasilnya berapa? Nah, di sini kita ambil bagian yang paling depan itu 7x kuadrat. Ketika 7x kuadrat dikali x itu adalah 7x pangkat 3 kan. Nah, si konstanta di sini tidak usah terlalu diperhatikan. Oke, kita lihat 7x kuadrat dikali x itu 7x pangkat 3 dan 7x kuadrat dikali negatif 3 itu negatif 21x kuadrat. Nah, terus dikurangi, berarti 7x pangkat 3 dikurangi 7x pangkat 3 itu 0. 2x kuadrat dikurangi negatif 21x kuadrat itu berarti negatif ketemu dengan negatif jadi positif, hasilnya 23x kuadrat. Terus yang ininya berarti tinggal diturunkan saja. Nah, setelah itu 23x kuadrat dibagi dengan x. Berarti nanti di sini hasilnya 23x. 23x dikali x. Berarti 23x kuadrat. Terus 23x-nya kali negatif 3 jadi min 69x. Lanjut dikurangi. Hasilnya itu negatif, ini 23 dikurangi 23 0. Negatif x dikurangi negatif 69x. Jadi positif 68x. Yang 5-nya diturunkan. Berarti nanti di sini jadi berapa? 68x turun ke sini, 68 kali negatif 3 itu 200, negatif 204, sehingga dikurangi yang ininya habis, berarti sisa konstantanya saja 209. Nah, ini yang dinamakan dengan hasil bagi dari ini yang dibagi, ini pembagi, ini hasil bagi. Nah, ini sisanya. Jadi ketika ada pertanyaan tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial bla 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 bla, berarti hasil baginya yang di atas, sisanya yang di bawah. Setelah itu dapat kita simpulkan bahwa yang dibagi itu soalnya, pembaginya juga dari soal ya. Yang dibagi pembagi dikali hasil bagi ditambah dengan sisa. Jadi ketika misalnya kita punya angka 7 dibagi 2, berarti 7 dibagi 2 itu 3 ditambah 1, berarti 3-nya itu hasil bagi, pembaginya itu 2, sisanya plus 1. Oke, sampai di sini semoga paham. Jadi secara umum dapat ditulis fx sama dengan px dikali hx ditambah sx, di mana fx itu yang dibagi, px itu pembagi, hx itu hasil bagi, dan sx itu sisa. Oke, di sini juga ada keterangan jika fx berderajat n dan px berderajat m dengan m
M kurang dari N, maka HX berderajat N dikurangi M, dan XX berderajat paling tinggi M dikurangi 1. Jadi ketika si pembagi ini berderajat M, maka si sisanya itu berderajat paling tinggi M dikurangi 1. Ketika di pembaginya berderajat 2, berarti sisanya berderajat 1. Ketika si pembaginya berderajat 1, maka sisanya berderajat 0 atau jadi konstanta. Oke, semoga paham sampai sini. Kita masuk ke skema Horner. Ini cara pembagian polinomial yang kedua. Kita pergunakan soal yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Pertamanya kita bikin dulu garis seperti biasa, terus kita tulis dulu soalnya, di mana yang pembaginya di sini 7, 2, negatif 1, dan 5. Terus kita pembuat nolnya, X dikurangi 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan 3. Kita turunkan seperti biasa, 7-nya turun tanpa hambatan apapun. Terus 7 dikali 3, berarti tulis di sini 21. 2 ditambah 21 tulis di sini, berarti 23. 23 kali 3 berarti 69. Negatif 1 tambah 69 berarti 68. 68 kali 3 hasilnya itu 204. 204 tambah 5 itu 209. Sisanya sama kan? Koefisien hasil baginya 7x kuadrat tambah 23x tambah 68, sisanya 209. Tentu akan sama dengan hasil yang pembagian bersusun. Oke, di sini pembagian skema Horner itu ada 3 macam. Berarti tadi ketika X ditambahkan, nah yang sekarang hasil baginya ini ketika AX tambah B. Ini berbeda cara pengertiannya. Kita lihat contoh dulu. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial 6x pangkat 3 ditambah x kuadrat tambah x tambah 5 oleh 3x tambah 2. Oke, seperti biasa kita buat dulu garis seperti ini, terus kita tulis soalnya 6, 1, 1, 5 sesuai dengan pembagi di sini. Kita buat dulu nilai pembuat nolnya, 3x tambah 2 sama dengan 0, 3x sama dengan negatif 2, x sama dengan negatif 2/3. Jadi nanti di sini negatif 2/3. Oke, kita turunkan tanpa hambatan apapun, 6-nya turun ke sini. Oke, jadi 6 kali negatif 2/3. Jadi hasilnya di sini negatif 4. 1 ditambah negatif 4, negatif 3. Negatif 3 kali ke sini lagi. Jadi 2 ya. 1 tambah 2 hasilnya 3. 3 kali negatif 2/3 hasilnya negatif 2. Jadi hasilnya 3. Nah, ketika yang tadi itu sudah selesai sampai di sini, nah yang ini tuh berbeda. Jadi nanti kita lihat di sini nih hasil baginya HX per A. Kita tahu HX itu, jadi hasil bagi-baginya nanti kan di sini 3x plus 2. Nah, sedangkan A-nya itu berarti dia angka 3 ya. Nah, berarti 1/3 atau bisa langsung 6x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat tambah 3x tambah 3/3, itu sama saja. Hasilnya jadi hasil baginya 2x pangkat 3 dikurangi x kuadrat tambah x tambah 1. Selanjutnya ada polinomial, pembagian polinomial dengan skema Horner yang bentuk ketiganya. Ini ada rumusnya x2x tambah x1 dikurangi s2k1. Untuk lebih paham kita lihat contoh di bawah ini. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial 3x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah x tambah 5 oleh x kuadrat tambah 3x tambah 2-nya. Jadi di sini nih perbedaannya. Kalau yang pertama itu x-nya atau nilai AX-nya itu 1, terus yang kedua itu A-nya mempunyai nilai lebih dari 1, nah yang ketiga ini dia berderajat lebih dari 1. Jadi bisa x kuadrat, bisa x pangkat 3, terserah soalnya mau gimana. Ini Ibu contohkan dulu satu ya. Seperti biasa kita buat dulu garis, terus kita tulis soalnya 36115.
Nah, kita cari pembuat nilai nolnya, kita faktorkan ya, seperti biasa, tentu kalian sudah paham. Jadi didapat K1-nya sama dengan negatif 2, K2-nya sama dengan negatif 1. Oke, ini untuk penentuan K1 dan K2 terserah kalian mau yang mana dulu, bebas. Jadi Ibu ambil yang negatif 2 dulu. Seperti biasa ini 3 turun tanpa hambatan, 3 kali negatif 2, negatif 6, simpan sini, 0 kali negatif 2, 0, simpan sini, jawabannya 1, 1 kali negatif 2, hasilnya negatif 2, 1 tambah negatif 2, hasilnya negatif 1, negatif 1 kali negatif 2, hasilnya 2. Oke, di sini didapat 7. Nah, 7 ini merupakan sisa, jadi tidak perlu nanti dikurangi lagi. Sisa pertama ya. Nah, selanjutnya kita gunakan K2. Nah, lanjut bikin garis lagi, berarti di sini K2-nya sama dengan negatif 1. Ini 3-nya turun, 3 kali negatif 1 di sini, hasilnya negatif 3. Negatif 3 tambah 0, tetap negatif 3. Negatif 3 kali negatif 1, 3. Jadi 1 tambah 3 itu 4. 4 kali negatif 1, simpan sini. Jadi negatif 4. Negatif 1 tambah negatif 4, jadi negatif 5. Ini merupakan sisa kedua, S1 dan S2. Nah, untuk hasil bagi di sini kan ada rumusnya nih, Hx per A, oke. Ya, H2-nya mana? H2-nya berarti hasil bagi yang kedua, berarti ini 3x kuadrat dikurangi 3x tambah 4 ya. Oke, berarti karena di sini A-nya bernilai 1, jadi tidak usah dibagi lagi ya. Ketika x kuadrat di sininya bernilai 2 atau 3, maka itu harus dikali sepertiga atau seperdua. Oke, untuk sisa ini ada rumus di sini, x2x tambah x1 dikurangi x2 kali k1. Kita ambil s2-nya itu negatif 5 dikali x sini, ditambah s1-nya itu 7 dikurangi S2-nya negatif 5 dikali negatif 2. Berarti hasilnya negatif 5 tambah 7 dikurangi 10. Jadi negatif 5 min 3. Oke. Lanjut tentang cara pembagian yang ketiga, itu pembagian polinomial Horner-Kino. Ini caranya mirip dengan Horner biasa, cuman dia ada perbedaan dalam pengkaliannya, jadi tidak ribet. Jadi Ibu ambil contoh yang sama dan hasilnya juga sama gitu, cuman caranya agak sedikit berbeda. Jadi dia punya rumus K1 sama dengan negatif C per A dan K2 itu negatif B per A. Jadi kalau Horner biasa itu syaratnya dia harus bisa difaktorkan. Nah, ketika tidak difaktorkan, kita bisa menggunakan cara Horner-Kino ini karena dia rumusnya negatif C per A dan negatif B per A. Oke, seperti biasa kita buat garis seperti ini. Kita tulis soalnya seperti biasa. Nah, tapi di sini ada garis nih. Garis kedua berarti setelah paling kecil berarti berderajat 0, konstanta, dan ini berderajat 1. Nah, di pertama ini K1-nya negatif 2 ini udah ketetapan ya, K1-nya min C per A, K2-nya min B per A. Jadi kita tulis dulu K1-nya negatif 2. Sorry, ini ada kesalahan penulisan, berarti K2-nya sama dengan negatif 3. Titik-titik nih. Jadi kayak sebuah segitiga itu dan di ujung sisa ini. Karena dia nanti caranya itu akan bukan lurus tapi miring ke kanan. Nah, pertama itu kita turunkan dari 3 di atas ini ke bawah. 3 ini turun ke bawah berarti jadi 3. Nah, 3 itu ketika dikali negatif 2 itu tidak bisa ketika di sini. Jadi nanti akan langsung ke arah yang sini nih. Ya. Nah, jadi kita ambil yang negatif 3 dulu. Negatif 3 berarti 3 kali negatif 3 hasilnya. Nah, jadi negatif 9, jadi dia, nah 3 dikali negatif 2 hasilnya negatif 6. Jadi gitu caranya, jadi ketika dikalikan itu miring. Nah, untuk penjumlahan mah seperti biasa, berarti 6 dikurangi 9 hasilnya negatif 3. Nah, negatif 3 dikali dengan
negatif 3 berarti 9. Nih tulis di sini. Dan negatif 3 kali negatif 2 tulisnya di kanan. Nah, 6. Ketika penjumlahan sama lurus. 1 ditambah negatif 6 itu negatif 5 tambah 9 hasilnya 4. Nah, 4 miring lagi. 4 dikali negatif 3 hasilnya negatif 12. Jadi terus 4 dikali negatif 2 hasilnya negatif 8. Ini penjumlahannya biasa, 1 tambah 6, 7. 7 dikurangi 12 berarti negatif 5. Yang ini juga biasa 5, jadi negatif 3. Jadi hasil baginya itu sama. 3x kuadrat dikurangi 3 tambah 4. Sisanya negatif 5 x min 3. Tentu lebih mudah yang corner kino. Dari corner biasa itu ada kekurangan, dia harus difaktorkan, dia harus bilangannya yang bisa difaktorkan, corner kino enggak, tapi harus hafal rumus, intinya itu. Oke, cukup sekian ya dari Ibu. Semoga kalian paham apa yang sudah Ibu sampaikan. Untuk lebih meningkatkan kemampuan kalian, Ibu beri kalian latihan satu soal, di mana satu soal ini kalian coba kerjakan yang pertama dengan cara bersusun, yang kedua dengan cara Horner biasa, dan yang ketiga dengan Horner kino. Ya, semoga kalian bisa mengerjakan ini dengan baik. Oke, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.